Ya, oke. Selamat siang semua. Pada hari ini sebenarnya ini jadwalnya Prof, tapi karena Prof ada rapat sehingga saya mengganti saja. Kemudian sehingga di jadwal pengganti ini saya akan menyampaikan dua konseptual. Yang pertama itu mengenai ellipsoid stress model lagi terkait dengan hasil diskusi pada saat sandbox kemarin. Ada transpression, ada transtension dan sebagainya. Karena itu masa kini dan mendatang itu penting karena itu new insight di dunia mineral seperti itu. Mungkin kalau yang terkonsen pada pure extensional yang bukaan pure, sehingga sekarang daerah-daerah pure extensional sudah dieksploitasi dan eksplorasionis mencari tempat-tempat baru dengan pengembangan konsep yang baru. Salah satunya adalah di transtensional seperti itu. Oke, yang pertama ini general ya, faults. Jadi biasa saya kalau memberi bimbingan terhadap kakak-kakak tingkat kalian yang olimpiade dan sebagainya, itu saya pakai slide ini. Ini general saja. Oke, hanya refreshing. Nah ini juga mungkin nanti ada di kuliah, tapi ini sesar yang figure A ini, oke? Ini adalah sesar turun, oke? Yang figure B ini yang sudah kenampakan saat ini, seperti itu, oke? Nah, ini masih sesar turun juga, seperti itu, oke? Nah, kemudian, nah yang ini, oke? Figure A ini sesar mendatar, oke? Ini mendatar apa ini? Mendatar apa ini kira-kira? Abdurrahman siapa ini? Abdurrahman. Iya, Mendatar apa ya Abdurrahman? Siapa nickname-mu siapa sih Abdurrahman? Panggil ini aja Pak. Hanif, Pak Hanif. Hanif. Yang figure A ini, yang A. Yang A kalau menurut saya itu sesar mendatar ke kanan atau dekstral. Dekstral ya, oke. Yeah. Kemudian berikutnya, kalau siapa ini? Dini Dezilia. Ada ya nama Dini Dezilia? Ya, Dini. Ada, Pak. Ya, kalau menurut Dini ini sesar apa ini? Yang B ya, Pak? Yang A dong. Oh, yang A. Sesar mendatar Ya. dekstral, Pak. Dekstral juga, sama seperti siapa tadi? Hanif tadi ya? Ya, Pak. Oke, ya. Jadi ini kan ada sesar itu kan ada dua. Ada strike slip dengan deep slip. Oke, deep slip itu nanti ada dua juga. Ada normal and turun dan naik. Oke, strike slip ada dua. Ada dextral and sinistral. Atau kanan dan kiri, seperti itu. Nah, kalau yang ini bukan dextral. Ini sinistral. Or sesar kiri, mendatar kiri. Karena apa? Kalau kalian berada di sini atau seperti kita saat ini, kita melihat searah dengan bidang sesarnya kan ini. Oke? Nah, blok mana yang mendekat kalian, itulah cerminannya. Oke? Jadi blok mana ini yang mendekat kalian, yang kanan, yang kiri atau yang kanan? Dini. Kiri, Pak. Iya, kiri. Oke. Jadi ini secara mendatar kiri. Atau begitu juga sebaliknya.
Kita tidak bisa di alam, kita tidak bisa memilih harus berada searah dengan bidang sesar atau garis sesar. Kalau kalian ada di sini, di blok sini, lihat seberang sesarnya, blok seberangnya. Jadi yang cerminan bukan blok yang kalian berdiri. Lihat blok seberangnya, itu pergerakannya kemana? Kalau kalian berada di sini, tetap ke kiri. Seperti itu. Oke, sama juga kalau kalian ada di sini, di blok yang ini, lihat blok seberangnya sini. Tapi masih mendeskripsi. Nah, yang menarik adalah di sini, oke? Ini saat kejadian dia mendatar kiri, oke? Tapi kenampakan saat ini sudah terkena erosion dan sebagainya, oke? Ini seakan-akan tidak ada sesar ini, oke kan? Nah, oke, tidak ada sesar seperti itu. Bukan berarti sesarnya hilang, tidak. Sesarnya ada, hanya saja kibet bidang-bidang yang mengindikasikan kalau itu adalah sesar, itu tidak ada. Oke, karena biasa ini sering dijumpai di dunia tambang atau di pit. Di pit itu kan selalu tergerus terus akibat penambangan. Nah, ini nanti di bawah sini, aduh sorry. Oke. Nah, di sini ini nanti ada di sini ada kekar-kekar. Oke. Kemudian kalau di atas ini di bidang sepanjang ini juga ini pasir. Nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau di sepanjang bidang sini ini ada zona hancuran, batu-batu yang hancur, kemudian bukan bongkah ya, tapi batu bongkah besar seperti itu, di tengahnya nanti ada kekar-kekar atau ada fracture dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah indikasi sesar seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya yang ini, yang A. Oke. Yang A ini sesar apa ini kira-kira? Ini kita hanya melihat-lihat visual saja. Sesar apa ini? Nova Rantica. Sesar apa itu Nova Rantica? Nanti di cross check sama Nadia siapa nih? Nadia Anissa. Ya Nova, sesar apa itu Nova? Yang A. Gimana? Kurang dekat kayaknya kamu dengan mikrofon. Oh, itu Pak, sesar. Apa? Sesar turun, Pak. Sesar turun, oke. Kalau Nadia? Nadia siapa nih? Nadia Anissa. Sama Pak, sesar normal. Oke, sesar normal. Ya, oke. Ini yang A. Sama, yang B juga sama ini. Posisinya, lokasinya. Hanya saja ini kenampakan saat kejadian. Oke, kemudian yang sekarang itu yang recent seperti ini. Oke, yang recent. Terkena proses erosi, kemudian pelapukan dan sebagainya, atau aktivitas manusia, misalnya pertambangan, kemudian perkebunan dan sebagainya, itu dikupas semua. Oke, nah sehingga kenampakan di atas, oke, ini kalau kalian berada di atas, ini misalnya hitam ini batu bara, tiba-tiba kok kalian jalan ke sebelah itu batu pasir, atau kemudian ini sebelah kok sudah batu pasir. Nah, tetapi di sepanjang ini ada alignment atau apa ya, kelurusan lah, zona-zona hancuran yang fracture yang punya alignment, punya pola seperti itu. Nah, itu salah satu indikasi sesar juga. Oke? Itu sesarnya. Tinggal kalau kalian di permukaan kan kalian tidak bisa mendeskripsi ini di atas permukaan ini mendeskripsi ini sesar apa ini. Ini kalian di sini yang hitam batu bara, di sebelah nggak ada yang hitam ini. Seperti itu. Oke? Nah, itulah di
manfaat, kemudian kalian ukur kekar-kekar, fracture dan sebagainya. Nanti analisa sesarnya nanti di praktikum seperti itu. Sehingga tercermin ini adalah sesar turun. Dari mana Pak? Ini tapi nggak ada yang turun, nggak ada bidang yang turun seperti itu. Oke? Nah itu dari kekar-kekar itu randomnya, itu datanya. Oke? Sehingga data tersebut yang bisa mengungkap semua. Sama kalau kayak teman-teman arkeologi, oke? Dia bisa mendeskripsikan di gua ini tanaman dulu mereka bercocok tanam. Kok tahu? Padahal tanamannya sudah nggak ada seperti itu. Nah, dia mendeskripsi dari data. Datanya apa? Datanya cangkulnya tidak tajam, oke? Tidak ada alat penembak atau senapan atau panahan sebagai sinistral, oke, pergerakannya. Nah, kalau di kenampakan di samping, ini biasa ditambang, sering terjadi. Halo, tes. Pak. Ada your connection unstable. Pak, tadi agak macet, Pak. Oh iya. Tadi agak macet, Pak. Ya, sekarang udah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya, sip. Ya. Saya ulang lagi. Ini sama seperti Hanif yang tadi. Oke, dia strike slip dan sinistral, mendatar kiri, bukan sesar geser ya. Sesar geser tuh nggak tahu. Saya mungkin kurang pas dengan menggunakan menterminologikan sesar geser. Naik turun juga geser seperti itu. Oke? Naik sesar turun juga bergeser, sesar naik juga bergeser seperti itu. Tapi mendatar karena ini term ini mendeskripsikan pergerakannya. Pergerakannya kemana? Mendatar seperti itu. Oke. Nah ini mendatar kiri. Oke. Nah kemudian berikutnya pada saat di lokasi penambangan, pasir, perkebunan dan sebagainya yang menginklusi daerah-daerah tersebut di daerah industri, oke, atau perumahan dan sebagainya, sehingga datanya bukan hilang. Sesarnya hilang, enggak, sesar itu menerus seperti itu. Oke, hanya saja kenampakan yang ideal itu tidak bakal hilang, tetapi sesarnya ada terus. Karena apa? Karena begitu kalian keruk-keruk terus di sini, ini rekahan-rekahan di atasnya ada terus, fracture seperti itu. Oke, nah ini seakan-akan ini sesar naik, padahal kibetnya. Waduh, saya dulu 2010 sampai 2016 sebelum bergabung ke Unsri itu sempat kerja di tambang. Itu sering sekali seakan-akan itu apa yang visual yang dilihat saat ini itu mendeskripsikan masa lalunya, padahal bukan. Yang mampu mendeskripsikan masa lalu itu adalah dari olahan data, bukan visual seperti itu. Oke. Nah, ini ditambang sering sekali nih sesar naik. Tapi sekali dibor kok malah offsetnya kok beda ini seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sesar mendatar. Tahunya dari mana? Dari olahan data seperti itu. Nah, nanti di sini banyak kekar. Di garisnya ini banyak kekar. Seperti itu. Oke, Pak, saya nggak dapat kekar, Pak. Kamu di mana? Saya di blok sesarnya. Di bloknya kalau kamu berdiri di sini, blok yang ini nggak ada sesar, nggak ada kekar. Oke. Perkembangan fracture itu yang perlu dianalisis itu adalah di daerah bidangnya seperti itu. Oke, ini saya next. Ini sama kayak tadi, ya. Ini juga sama. Ini relatif oblik. Oke. Mendatar. Kalau ini normal kiri, oke. Sesar turun, ya. Sesar turun, dia kiri seperti itu. Bukan naik, Pak ya. Kan yang kiri yang naik, bukan. Oke. Dia turun kiri seperti itu. Oke. Nah, ini seakan-akan kenampakan yang saat ini adalah sesar naik seperti itu. Oke. Ini sama ini tadi dan seterusnya. Gitu. Jadi kuncinya bukan dari visual yang yang point of view saya sampaikan ini adalah kuncinya bukan di visual,
bukan apa yang kalian lihat. Apa yang kalian lihat itu untuk menunjang area mana yang datanya perlu kalian ukur seperti itu. Oke? Sehingga hasil kajian itu berangkat dari analisis, bukan dari apa penglihatan yang kalian simak di lapangan seperti itu. Dan seterusnya. Oke, ini ortografis. Next. Nah, ini yang saya sampaikan yang menjadi topik utama pada pertemuan ini. Ini adalah Harding konsep. Oke, konsep Harding tahun 1973. Harding yang memutuskan dan sekarang saat ini selalu digunakan. Oke, nama modelnya adalah ellipsoid stress model. Jadi jangan keliru kalian. Ini Harding konsep atau ellipsoid seperti itu. Oke, yang punya adalah Harding. Jadi yang membangun konsep adalah Harding. Oke, nama modelnya dia menamakan dengan ellipsoid karena ini ellipsoid. Oke, ini ellipsoid seperti itu. Si Emi itu dulu 3 minggu yang lalu. Oke, tes. Pak, macet lagi, Pak. Waduh, iya ya, sebentar. Coba saya mungkin, tapi nanti recordnya mati ya. Mungkin saya ganti koneksi dulu ini ya. Ya, saya live dulu ya. Saya Tes. ya, oke, tes. Masuk, Pak. Oke, sip, ya. Semoga lancar ya. Oke, balik lagi. Jadi tadi ini modelnya, yang membangun model ini Harding. Kemudian Harding menamakan modelnya ini adalah ellipsoid karena bentuknya ellipsoid seperti itu. Oke. Nah, ini sehingga kalau ellipsoid itu adalah tegasan utama atau bukan force. Stresnya itu adalah seperti ini. Oke. Nah, sehingga kalian kalau bisa melihat Pulau Jawa itu strain dari ellipsoidnya. Stresnya adalah utara selatan tegasannya. Oke. Pulau Jawa kan memanjang itu pulaunya. Oke. Nah, Sumatera juga. Tapi kita case-nya kita ambil Pulau Jawa saja biar lebih mudah. Oke. Nah, kan memanjang. Oke. Nah, stresnya itu adalah utara selatan. Oke. Nah,
kemudian strainnya yang kita lihat saat ini, dia semakin memipih. Oke, memipihnya barat timur. Nah, barat timur, oke, barat timur ini sebagai pola umumnya. Oke, nah sehingga kalian bisa mencerminkan, oh pola umum. Pola umum relate dengan pola umum itu ini ya, strike dip-nya lah, kedudukannya. Sehingga di Pulau Jawa itu secara regional, kalian bisa mengkategorikan, oh strike dip-nya ini barat timur. Meskipun nanti localize, dia tidak serta-merta 90 derajat, 270 derajat. Bisa jadi agak misalnya ini barat timur, bisa jadi agak 110, 130, oke, atau bisa jadi cuma 60 seperti itu. Oke, tergantung deformasi tegasan di situ. Lah secara lokal. Oke. Nah, pola umum itu pola kedudukan itu barat timur. Oke. Nah, arahnya bisa ke barat, bisa ke timur. Sehingga pola umum tersebut itu mencerminkan terhadap lipatannya. Jadi kalau ada lipatan ya serta-merta itu adalah barat timur, seperti itu. Tidak harus 90, tidak harus 270. Oke, bisa jadi dia 100, bisa jadi dia 60 seperti itu. Oke. Nah, sehingga lipatan itu tegak lurus dengan stres, atau lipatan itu tegak lurus dengan tegasan utama. Oke, kalau di sini kalian lihat, ini konseptual ini, dalam arti nanti kalau kalian bisa pahami ini bisa berlaku di tempat yang lain, seperti itu. Tergantung nanti pola umumnya. Oke, nah, ini nanti ada di sini, ada sincline dan sebagainya. Oke, aduh, gangguan lagi ini ya. Iya, Pak. Sampai di mana tadi ya? Tadi sebelum Bapak lingkarin yang strike slip-nya tadi, Pak. Oh ya, oke, sip. Ya, thank you. Nah, jadi ini pola lipatan anti-clean. Oke, anti-clean ini ya. Nah, ke sana meskipun kalian belum dapat, nggak masalah. Nah, ini nanti ada syncline-nya. Jadi pola lipatan itu relate dengan oke, sejajar dengan barat timur. Oke, tergantung elipsoidnya. Elipsoidnya kemana? Kalau Pulau Jawa kan elipsoidnya barat timur. Nah, berarti ada pola kedudukan umumnya itu adalah barat timur, sehingga lipatannya sepanjang barat timur. Seperti itu. Oke, akan membentuk lipatan barat timur. Nah, berikutnya adalah kita ke sesarnya. Sesar ini yang agak rumit. Sebenarnya namanya juga struktur. Struktur itu kalau kalian ya berpikir secara struktur, sistematis seperti itu. Oke. Banyak yang menganggap susah, padahal secara logika itu mudah juga tidak, tapi tidak sulit seperti itu. Memang rumit tapi tidak sulit. Yang penting kalian bisa memahami berpikirnya secara struktural. Nah, berikutnya adalah ini tegasannya. Oke, yang nah ini tegasannya, sehingga strainnya itu elipsoid seperti ini. Nah, strainnya. Pola lipatan itu memanjang dengan pola elipsoid. Nah, nanti di situ ada syncline, ada anticline. Oke, kemudian saya erase lagi. Nah, berikutnya adalah tegasan yang di sini. Nanti di sini akan muncul retakan. Kalau kalian ingat konseptual dari join. Sorry. Gimana nih ngapusnya? Pen color blue. Oke. Kemudian nanti di sini ada tegasan black. Oke. Nah, di sini ada tegasan. Nah,
Sama sebenarnya. Jadi ini nanti conjugate. Oke, kalau balik lagi ke konsep Harding, ini nanti conjugate. Oke, ini nanti conjugate. Produknya adalah sesarnya ini. Kalau yang di ini nanti dia sesar mendatar kanan. Yang di sini, yang sebelah kanan ini nanti sesar mendatar kiri. Oke. Nah, ada tegasan ini di sini, oke? Nanti dia akan retak di sini. Nah, bahkan bisa jadi sampai bergeser. Nah, oke. Nah, ini adalah sesar mendatar mendatar kanan. Yang di sini ini sesar mendatar kiri. Jadi begitu kalian retak, nah nanti ini tuh masuk. Yang ini masuk ke sudut lancip seperti itu. Oke, jadi ada pola membentuk sudut lancip. Nah, ini dia masuk ke tengah. Seperti itu. Oke, yang ini yang pada saat di sudut tumpul dia nanti keluar. Nah, ini ya. Nah, ini sudut tumpul. Ini sudut lancipnya. Nah, pergerakannya menuju ke sudut lancipnya. Seperti itu. Ini nanti ada angka 50 sampai 70. Nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, itu untuk sesar mendatar. Jadi ada dua. Begini, oke, berarti ini nanti yang ini mendatar kanan. Oke, nanti yang sebelah sini ini mendatar kiri. Nah, berikutnya direkam dulu, nanti kita diskusikan lagi. Bagaimana dengan pola deep sleep? Deep sleep itu ada sesar naik, ada sesar turun. Sesar naik dia searah dengan pola umum. Nah, dengan lipatan. Sesar naik itu. Oke, dia searah. Sehingga dia biasanya saling berhubungan. Berarti fault related fault, sesar yang berhubungan dengan lipatan itu adalah sesar naik. Seperti itu. Karena dia satu mekanisme. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga di sini ada thrust or reverse. Di sini ya. Oke. Di sini thrust or reverse. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sesar turunnya. Sesar turun dia tegak lurus dengan pola umum atau dia sejajar dengan tegasan. Seperti itu. Oke. Jadi ini sesar turun ini. Normal faults. Nah, dia biasa di ujung dari pola-pola lipatan. Dan arahnya dia dippingnya dia ke arah lipatan. Seperti itu. Oke. Ditangkap dulu. Model ini bisa berlaku di segala tempat. Dalam arti bukan tegasannya tidak harus seperti ini. Nanti di satu kasus kalau ada pola umumnya seperti ini relatif timur laut barat daya, oke? Nah, kalian bisa mencerminkan. Nah, ini oke, seperti itu. Atau lainnya lagi. Misalnya kalau saya clear dulu. Oke. Nah, misalnya dia bagaimana Pak dengan oke. Seperti ini. Nah, di sini adalah oke. Seperti ini. Berarti nanti kalau ada lineman, kalian kalau nggak salah saya cermati itu kakak tingkat kan ada ngadain HT itu kan dam analisis seperti itu. Nah, itu dari ini. Ada punggungan seperti ini. Oke. Ini berarti ada dua antara sesar naik dengan lipatan. Seperti itu. Oke. Ini adalah pola umumnya. Sehingga pola umumnya ini membentuk apa? Membentuk sesar naik atau lipatan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau ganti hijau magenta aja. Oke. Nah, ini kalau ada yang menerus
terus panjang seperti ini. Nah, ini biasanya lipatan. Seperti itu. Kalau truss itu biasa kecil-kecil, localized. Seperti itu. Oke. Kalau begitu seterusnya saya ganti warna kuning, jangan kuning, hijau. Oke. Nah, nanti kalau ada pola yang seperti ini, oh ini green. Nah, di ujung sini, nah, atau di tengah sini seperti itu. Ini adalah sesar turunnya. Seperti itu. Oke. Nah, yang menarik adalah yang sering keliru itu adalah hijau. Nah, seperti ini. Ini besar ini nanti. Ini. Oke. Ini sesar mendatar. Mendatarnya apa? Kalian sudah bisa mendeskripsikan sebelum ke lapangan. Dengan apa? Ya dengan pendekatan-pendekatan keilmuan. Dari model, dalam hal ini adalah model Harding atau ellipsoid stress model. Seperti itu. Ini berarti sesar apa ya kalau ada alignment seperti ini? Nah, ini adalah sesar mendatar kanan seperti itu. Oke. Nah, ini sesar mendatar ini sesar mendatar kanan. Nah, ini mendatar kanan. Kok tahu? Ya, nanti tinggal pembuktian ke lapangan. Jadi, ke lapangan tuh kalian sudah punya konseptual, oh nanti saya akan menjumpai banyak sesar naik. Kok tahu? Ya, dari analisis DEM seperti itu. DEM itu memang bukan kuncinya, tapi itu hanya pengantar kalian. Oh, nanti aku banyak daerah-daerah sesar turun dan sebagainya. Oke? Berikutnya adalah lawannya, konjugatnya. Berarti berikutnya adalah sesar mendatar kiri. Seperti itu. Oke? Nah, ini. Jadi tegasan ini, kalau relatif ke sini, ke arah ini. Oke? Nah, di sebelah kirinya, itu adalah sesar mendatar kanan. Oke? Sebelah sini sesar mendatar kiri. Seperti itu. Karena apa? Karena dia menuju ke daerah-daerah yang lancip. Jadi hukum matematisnya itu kalau di sini ada tegasan, oke. Nah, dia di sini, oke. Nah, yang ini, oke, dengan yang ini, nah, dia masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Ini dia masuk, gitu. Oke. Sesar turun sudah, sesar naik sudah. Mendatar kanan dan kiri sudah, kemudian lipatan. Terus apa fungsinya kita ke lapangan? Ke lapangan itu adalah menunjukkan bukti karena di alam dia tidak pure serta merta menurun, sesar turun seperti ini. Dia ada seperti oblik, oke? Turun kanan, turun kiri dan sebagainya. Oke? Nah, dari pendekatan model ini kalian sudah bisa memberi gambaran kalau menantinya di arah hilir ke arah industri, oh berarti nanti kita nggak mungkin dapat, misalnya kalian ada di dapatnya rezeki di perusahaan emas atau perusahaan industri mineral seperti itu, tidak harus emas tapi bauksit, nikel dan sebagainya. Oke, kalian bekerja di daerah-daerah tensional. Waduh, kalau seperti ini kecil kemungkinan ada sesar potensi endapan ekonomisnya. Kenapa? Karena ini kita bekerja di daerah-daerah kompresional. Tidak harus kompresional itu dia produknya sesar naik. Oke, sehingga dari sini, oh dari alignment ini kalian analisis. Oh besok aku datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini ke sini. Ketiga lokasi, ke 5 lokasi itu, seperti itu. Oke, untuk membuktikan daerah mana, bagaimana tipikal dari endapan ekonomis tersebut. Dari lebarnya, sudah menghitung dimensinya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ke arah jauh, ke arah sana, ini ada exercise. Oke, berarti ini sesar apa ini ya? Kalau seperti ini, dipikir dulu, nanti akan ditunjuk siapa. Oke, jadi ini ada E dan F dan G dan H seperti itu. AB, oke, itu juga sesar, oke. Kemudian EF, jadi ada AB, EF,
CD, dan GH. Seperti itu. Ya, jadi nanti ada AB, oke. EF 2, CD 3, GH 4. Jadi ada 4 sesar. Nanti akan ditunjuk, kalian tangkap dulu, ilustrasikan dengan model tadi. Seperti itu. Aduh, sorry. Ya, nanti ada Pradana, Farhan, sama Dita Maulia. Satu lagi adalah Bayu Adamsyah. Ya, Bayu Adamsyah, monitor. Ya, Bayu Adamsyah. Kemudian Pradana Arfiano. Hadir, Pak. Oke. Siap-siap. Kamu nanti menentukan dari keempat itu kamu pilih salah satu nanti. Dari keempat itu pilih salah satu, Pak. Ya. Jadi dengan siapa? Puan Rahima ya? Iya, Pak. Ya, Puan. Iya, Pak. Dari keempat itu. Satunya adalah Bayu Adamsyah. Oke. Ya, silakan. Siapa dulu dari keempat tersebut? Mudahnya kalau yang pertama itu bisa punya keleluasaan untuk menentukan opsi. Pak. Ya. Siapa ini? Dita Maulia, Pak. Ya, mana Dita? Saya pilih yang F, Pak. Puan ya? Gimana? F. Ya, F. Oke, kemudian gimana? Itu kalau menurut saya itu sesar normal, Pak. Sesar normal. Sesar turun. Ya. Oke, ya, sip. Menurut Puan Rahima, EF adalah sesar normal. Oke. Bagaimana dengan Madinatul Ulfah? Menurut Madinatul? Menurut kita tadi, Pak. Pak. Ya. Pradana Arfiano, Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya itu untuk yang A, B itu polanya trust, Pak. Trust fault. Oke, ya sip. Ya, sebentar Pradana ya. Kita ulas dulu yang EF. Siap, Pak.
Tadi Puan Rahima menganggap ini sesar normal, oke. Nah, bagaimana dengan siapa tadi? Madinatul ya? Pak, Madinatul. Tamaulia Pak, bukan Puan Pak. Oh iya, di Tamaulia. EF ya. EF ini adalah normal. Oke. Kemudian kita tanya dengan Madinatul. Bagaimana Madinatul Ulfah? Menurut Madinatul, apakah normal juga? Menurut saya itu juga normal, Pak, karena tegak lurus dengan pola umum. Oke, ya, tegak lurus dengan pola umum. Oke, sip. Nah, sehingga berikutnya adalah kenampakan. Jadi ini mencirikan proses utamanya. Kemudian berikutnya, ini kan ada kenampakan offset yang jelas sekali. Oke. Sehingga ke lapangan sudah pasti. Bila perlu kalau daerah sini sulit dijangkau, kalian sudah bisa merepresentasikan ini adalah sesar normal kanan. Oke. Jadi sekali lagi di kenampakan di alam dia tidak serta-merta dia sesar naik, pure naik, tapi dia ada pergeserannya secara strike slip. Jadi ada combine antara deep slip dengan strike slip. Seperti itu. Oke. Nah, yang EF ini dari pola tegasan ini mengindikasikan dia adalah sesar normal. Oke. Hanya saja nanti dari delinasi dam dan sebagainya, makanya kalian kalau itu nanti ada dam. Ada pergeseran offset, pergeseran pola sungai, pergeseran punggungan, itu juga di-constrain. Oke, sehingga EF ini sudah lengkap sekali. Dia adalah normal dan mendatar kanan. Oke, ini loh offsetnya. Ini dan ini. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ini adalah untuk EF adalah normal kanan. Seperti itu. Oke, jadi dia sesar turun yang bergerak menuju ke arah kanan pergerakannya. Sehingga kalau itu adalah seperti ini, dia ke kanan, pergerakannya dia turun kanan, seperti itu. Oke, kemudian kita merujuk ke sesar miliknya Pradana Arfiano. Ya, Pradana Arfiano ya. Ya, Pak. Ya, gimana Pradana? Menurut saya untuk yang bagi sesar AB itu Pak, ya. Menurut saya itu masuknya ke threshold Pak, karena dia kedudukannya itu searah dengan pola umum Pak. Oke, sip. Ya, sesuai itu ya. Oke. Dan juga rasanya harus kita sepakati. Oke, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Oke, AB sudah konstan, itu adalah sesar naik seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dia seperti ini, ada arah sebenarnya, ada matematikanya. Oke. Ini, oke, sip. Nanti kalau dia seperti ini, nah, ini nanti dia naik Pradana. Kelihatan ya ini warna green, sorry. Mungkin saya ganti warna yang agak. Oke. Nah, sehingga kalau nanti dia ke sini, oke, gini ya. Nah, ini adalah sesar naik. Oke. Sesar naiknya naik apa? Naik kiri. Kenapa? Ingat konsep strike slip tadi, ellipsoid tadi. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini pola umumnya. Ini sesar naik relatif searah seperti itu. Hanya saja dia ada pergerakan relatifnya. Nah, seperti ini. Kok naik kiri, Pak? Kok nggak kanan? Kalau mau kanan, kamu buat punggungan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke? Dia ini kanan. Dari mana kanannya? Ya konjugatnya ini. Seperti itu. Ini kebetulan kasus ini sama ya, relatif sama kan pola tegasannya. Oke, nah yang ini, kalau dia lurus stagnan biasanya
tidak selisih dari 10 derajat, selisih ininya loh. Selisih, sorry. Oke. Nah, selisih ininya dia 10 derajat, misalnya ini 60, kemudian AB-nya ini 55, arahnya ya. Arahnya 55, berarti dia pure trust. Seperti itu. Oke. Tapi kalau ini arahnya 60, pola umumnya 60, kemudian ada arah AB sekitar 30. Oke, 30 kan udah ke arah sini ya, 30. Nah, dia adalah relatif sesar naik relatif kiri. Seperti itu. Oke? Begitu juga sebaliknya. Kalau dia ternyata ini 60 kemudian ada pola yang seperti ini. Nah, gini. Oke? Ini dia sesar naik. Nah, sesar naik apa ini? Sesar naik dia masuk ke sini. Oke? Nah, seperti itu. Oke? Ini sesar naik kiri. Sesar naik kanan. Seperti itu. Oke? Gitu ya. Sama seperti yang apa ini? Yang EF seperti itu. Oke, tapi untuk case sesar A ke B ini adalah pure trust seperti itu. Kemudian yang CD, C apa ini? Ya, CD siapa? Di antara ketiga tadi? Tinggal dua. Atau mau yang membahas yang GH? Pak, siapa Farhan yang ini? GH, Pak. Siapa ini? Farhan. Ya, gimana Farhan? Kalau menurut aku yang GH itu sesar mendatar ke kanan, Pak. Sama seperti GH adalah sesar tadi. mendatar ke kanan. Oke. Iya. Ya. Bagaimana Emi? Menurut Emi? Yang GH, bukan yang lain ya, tapi yang GH hanya menanggapi yang GH. Saya setuju, Pak. Ya, setuju ya. Oke. Iya. Nah, kemudian berikutnya yang CD. CD ini apa CD? Berarti tinggal si Bayu Adamsyah. Tes. Ya, gimana Bayu? Menurut saya yang CD itu sesar naik, Pak. Sama juga sesar naik. Oke. Sesar naik ke kanan, Pak. Gimana? Sesar naik ke kanan. Sesar naik ke kanan. Oke, bisa jadi seperti itu. Karena ini kalau di trust terus nanti dia akan memotong. Nah, seperti itu. Ini Oke. Kalau ke atas, nah ini kan nanti dia akan memotong sini. Oke. Rasanya juga demikian. Gitu ya. Oke, sekarang exercise yang terakhir ini. Oke, tinggal nanti Pradana ingin menentukan siapa yang kiranya rekannya bisa untuk mengungkap ini. Silakan Pradana, tentukan rekannya Pradana. Kamu mempercayai siapa untuk mengungkap? Jadi ini ada yang di atas ini. Ini ada yang satu, oke. Kemudian ini ada yang satu. Ini ada yang dua, oke. Ya, siapa Pradana? Untuk ini mungkin Huda, Pak. Ya, Huda, mangga. Cek. Ya, sip. Oh, iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, itu yang nomor 2 dulu, Pak. Oke. Yaitu sesar ini, Pak, dekstral. Sesar mendatar dekstral menganan. Soalnya di sini terjadi lapisan ketidakmenerusannya itu tuh ke arah kanan gitu, Pak, pergerakannya, Pak. Terus di bagian tengahnya juga ada lipatan itu sincline menurut saya, Pak. Kemudian ya itu mungkin, Pak. Yang dua saja. Oh iya, itu saja, Pak. Ya. Bagaimana si Pradana? Menurut Pradana pernyataan dari
siapa tadi? Huda. Huda condong ini adalah sesar mendatar kanan atau dextral. Bagaimana menurut Pradana? Menurut saya berdasarkan penjelasannya, saya setuju, Pak. Ya, setuju ya. Oke. Setuju, Pak. Ya, yang dua ini, yang di atas ini atau yang di sisi utara ini adalah sesar turun. Oke, sesar turun ini. Karena apa? Dia searah tegak lurus dari pola lipatan. Kemudian yang kedua, ini ada offset. Yang satu di sini, ini, yang satu ke sini. Oke, ini adalah ciri dari sesar turun. Jadi kalau kalian naik tangga, ada keramik. Oke, kalau kalian dari atas melihat ke bawah, batasan keramik itu di bagian bawah dia semakin mengecil. Seperti itu. Oke, nah itu adalah sesar turun. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah sesar turun. Karena pertama dia diperkuat oleh konsep kalau dia ini tegak lurus. Kemudian yang kedua, ini adalah ada pergeseran offsetnya. Dia offsetnya bukan ke kanan, yang sama seperti konsep dia karena oke, ini sesar mendatar ini sesuai dengan konsep. Oke, karena apa? Pertama adalah offset ini adalah, kalau di tracing dia pergerakannya kan relatif masuk seperti ini. Nah, kalau ada sesar di sini lagi dia relatif masuk. Oke, saya bikin elipsoid. Pak, tadi macet, Pak. Gimana? Tadi macet, Pak, yang Bapak jelasin nomor 1. Oke, gimana Yosafat? Maaf, Pak, tes masuk. Oke, ya. Tadi pas Bapak jelasin yang nomor 1 macet, Pak. Ini sesar mendatangkan. Oh ya, oke, sip. Jelas monitor? Jelas, Pak. Pak. Oke, ya. Jadi yang nomor 1 ini sudah jelas. Ini sesar mendatar kanan. Karena apa? Karena pertama dari adanya offset. Offset ini kalau kalian berdiri di sini, lihat seberangnya. Oh, dia relatif ke kanan. Oke, kalau kalian berdiri di sini searah dengan garis garis sesar ini, blok mana yang mendekat kalian? Ini kan ada di sini nih. Oke. Nah, ini kanan, sesar 1 ini. Kemudian kedua diperkuat dari konsep. Kalau ini di tracing terus, oke, dia akan dasarkan elipsoid, dia adalah kanan. Seperti itu. Oke. Rasanya demikian mengenai konseptual ellipsoid stress model. Ini adalah konsep, jadi berlaku di berbagai kondisional. Hanya saja perlu dilihat ke arah mana pola ellipsoidnya ini. Seperti itu. Atau kalau tidak bisa mendapatkan ellipsoidnya, baca dari pola umumnya. Oke, pola umumnya itu adalah cerminan sesarnya, cerminan dari pola lipatannya. Seperti itu. Oke, nanti ada di berbagai kasus, ini ellipsoidnya kemana ini? Seperti itu. Pakai yang kedua. Yang kedua adalah pola umum. Pola umum ini sehingga dari pola umum ini ke relatif tenggara timur laut barat daya. Berarti tegasan utamanya dia dari tegak lurusnya, perpendikularnya. Seperti itu. Oke, dan sebagainya. Itu untuk bahasan kita yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke bahasan kita yang kedua. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Maaf untuk ini saya Pradana Arviano ingin menjelaskan kembali untuk yang ke bagian tadi, Pak. Yang mana yang ada di bagian sungai tadi itu yang dijelasin yang saya tanya ke Huda, Pak. Ini bukan? Atau ini? Yang setelahnya, Pak. Ini? Iya, yang ini, Pak. Oh ya. Tadi kan untuk untuk pembuktiannya itu kan bisa ngelihat di offset yang bagian bawah, Pak.
Terus direlasikan ke masalah ellipsoid aja, gitu ya. sambil annotate saja, enable annotation for others. Oke, sambil annotate saja. Bisa nggak? Sebentar, Pak. Ini saya clear dulu. Oke. Untuk ini terlihat, Pak? Maaf. Ya, mana? Oke, ya terlihat. Sip. Oke, good. Oke. Iya, Pak. Ini untuk tadi yang Bapak jelaskan, itu kan berarti kita bisa ngelihat pembuktian terbesar itu ada di masalah offset yang di sini ya, untuk menentukan dia bahwa itu sesar turun. Ya. Ini mungkin balik lagi ke masalah keterbentukannya sih, Pak. Itu kan yang di bagian atas untuk offsetnya perubahannya tidak begitu besar ya, Pak ya? Untuk yang di sebelah sini? Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Pak? Sehingga yang di atas itu pergeserannya tidak sebesar yang ada di bawah, Pak? Ya, oke. Thank you, Pradana. Jadi dia pergerakannya dia bukan ke sini atau yang satu. Lihat nggak ini ya? Coba mungkin speaker view ke saya. Oke. Jadi pergerakannya itu bukan ke arah sini atau yang utara ini apa yang bagian selatan. Nah, yang bagian sini. Oke. Yang bagian sini bukan ke arah sini, kemudian yang bagian utara sini itu ke arah sini bukan. Oke. Nah, itu ini adalah dia turun. Oke, dia turun seperti itu. Oke. Tadi si Huda kan bilang kanan ya. Dextral kalau nggak salah Huda bilang ya. Iya, Pak, tadi, Pak. Oke, nah ini kemana sih nih sebenarnya? Oke, nah yang ini ke kanan, oke, terus kemudian yang ini dia ke kiri, seperti itu. Itu cerminannya bukan yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, bukan. Jadi dia pergerakannya begini. Coba kalian bisa pakai, kalau saya di kelas bisa itu. Jadi ada kertas kalian garis seperti itu, oke. Nah, kemudian garisnya ini kalian angkat seperti itu. Nanti garis yang tengah, jadi ada dua kertas, kalian simulasi saja. Ini teknik sebenarnya. Nah, kalian lurus seperti itu. Terus kertasnya ini kalian naik di sini. Nanti garis yang seharusnya menyatu ini, itu kan nanti akan berpisah, dia ada di tengah. Paham nggak ini ya? Mungkin kalian bisa nyoba, atau kalau nggak ada handphone yang sama, oke? Ini garisnya ini, yang tadinya searah, kemudian handphonenya ini kalian tarik di tengah, seperti itu. Nanti garis yang bersinggungan tadi awalnya dia jadi di tengah, seperti itu. Siapa? Pradana. Oh, berarti ini yang di bagian atas itu tertarik ke atas dan yang di bawah itu juga tertarik ke bawah, begitu, Pak? Ya, seperti itu. Jadi dia pergerakannya bukan begini, bukan mendatar. Dia pergerakannya ke sini. Atau kalau enggak garis saja. Garis tangan ini, oke? Kan dia seharusnya nyatu, oke? Kalau kalian tarik ke sini, ini nanti kalian lihat seperti itu. Oke, garis yang ada di sini, dia yang di bagian bawah itu akan mengerucut di bagian tengah. Seperti itu. Atau simulasinya ini ada sebenarnya. Memang agak saya lewatin. Nah, ini. Nah, ini Pradana. Oke. Sehingga faultnya ini yang gambar A, F ke F aksen ini adalah sesar turun. Seperti itu. Oke. Dia sesar turun. Blok yang selatan ini dia lebih tinggi dibanding blok yang utara. Di sini ada di notice sudah dipnya 60 derajat. Karena apa? Karena ke arah mana miringnya? Ini ke arah ini. Ada dipnya. Berarti miring bidang sesar ini ke arah utara. Oke. Nah, di sini. Seperti itu. Nah, yang A dan yang A ini, A aksen ke A double aksen ini, dia ke arah sini, B ke, loh gimana ini? Seperti itu. Oke, sehingga dia bukan pergerakan relatif kanan kiri mendatar, dia pergerakan deep slip.
Nah, seperti ini. Oke? Sehingga ini yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah. Seperti itu. Miringnya ke arah utara, miringnya ke arah yang lebih rendah, seperti itu. Oke? Nanti kalian bisa visualisasi dari coretan. Garis dua kertas pada saat bidang yang putus ini. Oke? Pertama kalian sambungkan, garis lurus terus, garis lurus. Kemudian bidang yang kertas yang satu kalian angkat ke atas. Kemudian kalian lihat dari udara, terus ternyata relatif pergerakannya dia mengecil seperti itu. Begitu Pradana? Ini hanya visualisasi saja. Oh, baik Pak. Ada lagi? Berarti kalau misalnya kayak gitu bakal lebih mudah lagi kalau misalnya ada garis tegasan masalah elevasi, Pak ya? Ya, seperti itu. Oke. Di constrain dengan elevasi dari kontur seperti itu. Makanya dari DEM kan cerminan dari elevasi, digital elevation model. Oke Pak, jelas Pak. Ya, ada lagi? Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke topik berikutnya. Stop share. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya Safat Bismoyoso mau bertanya, Pak. Tadi yang kayak yang mungkin di konsep Harding atau yang di exercise tadi itu, Pak. Itu kita menentukan misalnya itu lipatannya anti-clean atau syncline gimana ya, Pak? Oke, saya agak kurang ngerti itu tadi, Pak. Ya. Itu nanti sebenarnya ada di subbab lipatan dengan Prof ya. Di subbab lipatan. Oke. Kalau dia punggungan, oke. Kalau dia jadi kelurusan itu ada dua. Ada positif and negative alignment. Seperti itu. Oke. Kalau dia nanti punggungan itu berarti kan positif, seperti itu. Nah, itu cerminan dari lipatan-lipatan. Coba saya kontrol dengan contoh dengan ya, oke. Ini terlihat ya. Nah, jadi ini siapa namanya? Pradana. Kok Pradana? Siapa? Yosapat. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini DEM nih itu, ini. Oke, ada topografinya. Nah, berikutnya yang ini kan ada punggungan. Punggungan tuh bukit-bukit yang membentuk suatu pola. Kalau perbukitan dia random. Oke. Oh, perbukitan itu kumpulan dari beberapa bukit, dia random. Seperti itu. Perbukitan yang bersejajar membentuk suatu pola itu namanya punggungan. Jadi dia tinggian. Nah, ini dia oke. Ini dia punggungannya nih. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya dia mana lagi nih? Ini. Nah, sehingga nanti pergeseran punggungan ini bisa jadi ciri sesar seperti itu. Oke? Nah, ini punggungannya. Kalau punggungan dia cenderung dia membentuk bagian dari anti-clean. Kemudian ini punggungan, ini apa? Nah, ini nanti tinggal
Ya, tes. Nah, nanti tinggal dilihat seperti itu. Oh, ternyata ini dia anti-clean. Oke, kita lihat di sini. Ini section A mana ya? Section A. Oke, section B. Nah, ini loh. Siapa namanya? Tadi Yosafat. Oke, ini anti-clean Gunung Larang. Oke, dia punggungan. Kemudian ini lagi. Nah, anti-clean lagi seperti itu. Sinclean-nya di mana? Ini kan tinggian. Aduh. Saya lupa note. Oke. Ini kan tinggian ya dari topografinya. Nah, ini tinggian kan? Ini tinggian. Sinclean-nya itu biasa ada kalau kenampakan dari dam, sinclean-nya itu yang negative alignment atau pola-pola lembah seperti itu. Ini tinggian. Nah, di sini dia sinclean-nya. Seperti itu. Oke, itu sebelum ke lapangan. Kalau setelah ke lapangan ya harus pengukuran kedudukan seperti itu. Oke, tapi citra atau ekspresi topografi itu inline dengan bagaimana kondisi litologinya. Oke, kalau yang tinggian dia punggungan dia cenderung umumnya itu adalah anti-clean seperti itu. Kalau di mana sinclean-nya, pertanyaan Yosafat itu di daerah lembah. Umumnya seperti itu. Oke? Ada lagi? Mana? Coba saya cari lagi buktinya. Nah, ini kan sebenarnya ini tinggian ini. Oke? Nah, ini kan sebenarnya tinggian. Yang ini ya. Sinclean-nya ada di lembah. Ini tinggian, naik tinggian lagi, terus kemudian lembah. Nah, ini sinclean. Gitu rasanya Yosafat. Semoga bisa memahami. Dan juga sebaliknya ini. Oke. Tinggian ya. Kemudian lembah. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, Yosafat. Ya, sip. Nanti lebih lugas di praktikum. Lebih lugas nanti di praktikum secara teknikal. Kemudian sebelumnya mungkin diawali dengan materi oleh Prof. Saya stop share. Ya, kita masuk ke topik berikutnya. Yang kedua mengenai mana webnya? Oke, ya. Oke, nah ini kalau ini dia sesar mendatar, kalian harus tahu ini. Sorry. Oh. Nah, gini ya. Ini sesar mendatar apa ini? Giovanni Rahma. Sesar mendatar apa Giovanni Rahma? Ke kanan, Pak. Menganan. Ya, oke, good. Ya, sip. Ya, ini adalah sesar mendatar ke kanan. Oke. Ini perlu ini karena new insight sekarang di mineral deposit itu bukan lagi di daerah tensional. Kalau konsepnya kan tensional itu kan adalah daerah-daerah bukaan, sehingga kandungan mineral dari bawah permukaan itu bisa keluar melalui cebakan-cebakan mineral. Oke, sekarang dia ada di transtensional. Dia tidak transtensional adalah sesar-sesar yang berasosiasi pada sesar mendatar, cebakan-cebakan yang berasosiasi pada sesar mendatar dengan pola bukaan seperti itu. Oke. Nah, kalau di sesar mendatar dia tidak serta-merta dia lurus seperti itu. Nanti dia ada pola Nah, seperti ini. Ini namanya Urens. Oke. Kemudian kalau dia ini kanan, yang sini juga kanan. Oke. Otomatis yang sini kanan juga.
Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah ya, ini ya. Nah, di sini inilah yang namanya trance atau combine antara strike sleep and deep sleep. Oke. Di merah ini, blok ini ke atas sana, blok ini tarik ke bawah, yang ini ke atas, yang ini tarik ke utara, yang ini tarik ke tenggara, seperti itu. Ini dinamakan dengan saya teks trans, oke, translasi dengan tensional, seperti ini, oke. Polanya, kenampakannya itu adalah pull apart, seperti itu, oke. Nah, sehingga ini adalah negatif. Kalau ini saya section, aduh, mana ini? Oh, saya ganti dulu. Sebentar, ini saya hapus dulu kali ya. Ya, sip. Saya pilih warna coklat. Draw. Coklat. Kalau ini saya section di sini, sayat. Oke. Kenampakannya itu nanti dia di sini. Nah, model half seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti ada ini saya section ya. Jadi ini kenampakan samping seperti itu. Oke. Nah, ini dia pull part. Berikutnya adalah sorry. Yang pink. Yap. Nah, ini di sini di lekuannya situ, oke. Yang ini menuju ke sini, oke, saya biru. Nah, ini. Yang blok ini menuju ke selatan, yang blok di sini ini menuju ke utara. Jadi dia menumbuk seperti itu. Meskipun dia beda blok. Seperti itu. Kan ini blok kanan dengan blok kiri ya. Blok kanan dengan blok kiri. Yang blok kanan di daerah sini ini menuju ke sini, blok kiri ke sini, ini nanti akan bertemu. Ini namanya adalah transpresional. Oke. Bentukannya adalah pull up. Pop up. Pop up. Oke. Ini bentukannya. Kalau ini saya section. Kalau ini saya section. Kalau ini saya section di sini, saya ganti warna coklat juga. Kalau ini saya section di sini, oke, nanti kenampakannya dia nah, ini. Jadi dia di sini ada oke, ini naik. Jadi ada pola kayak gini, ini naik seperti itu. Oke, namanya pop up. Nah, itu transpresional. Oke, nah sekarang relate, kalian bisa analogikan dengan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini martabe. Dulu kan Pulau Sumatera perusahaan emas kan kalau yang tipikal vein kan ada di daerah-daerah tensional. Itu ada di NHM, di Manado, di Banyuwangi dan sebagainya. Oke, di Sumatera ini baru ada bukan baru ya mungkin 10 tahun terakhir seperti itu. Itu polanya, model endapannya, cebakannya. Ya, silakan si Kurnia. Model cebakannya adalah transtensional.
Oke, hubungannya bagaimana? Di Pulau Sumatera itu kan yang kalian kenal dengan sesar semangko, oke, itu adalah kan dekstral pergerakannya, oke, sehingga yang dicari bukan pola dekstralnya, bukan yang tenggara barat daya, yang dicari yang ini loh. Sorry, pakai warna biru saja. Nah, yang dicari adalah pola-pola utara selatan. Kenapa itu? Tinggal kalian rekam di sini. Tapi Pak, kalau ada pola yang barat timur, kalau ada pola barat timur, oke, ini adalah transpressional. Oke, dia malah menyempit, tidak ada bukaannya seperti itu. Oke, jadi nanti di pola Sumatera itu ada 2 seperti itu. Oke, nah di daerah-daerah sesar aktif seperti ini, oke, nah yang ini itu syarat bencana ini, yang transpressional ini. Palu Koro seperti itu adalah transpressional. Seperti itu. Oke, transtensional itu adalah yang syarat adanya endapan ekonomis saat ini. Saya rasa demikian. Jadi ke depan pola-pola model tipikal jebakan emas, jebakan mineral itu ada mengejar ke daerah-daerah transtensional. Seperti itu. Bukan berarti tensional tidak berlaku. Tensional sudah ibaratnya sudah penuh, sudah diproduksi seperti itu. Oke? Itu saya rasa untuk pertemuan hari ini ada 2. Pertama konseptual Hardings untuk memberi gambaran kalian kalau pola umumnya ke sini, kalau ada sesar barat timur atau ada alignment tenggara barat daya, itu sesar apa seharusnya kalian sudah tahu seperti itu. Oke? Dan juga untuk pola ini adalah range sistem. Oke, range-nya itu di daerah-daerah sesar mendatar, oke. Nah, tapi di daerah-daerah pembelokannya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup, tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan pertemuan hari ini mengenai 2 point of view-nya itu. Tapi silakan kalau masih ada pertanyaan atau ingin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita tunggu 1 menit sambil kalian mengulas lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Siapa ini? Saya Tasya Miftahul Pak. Dan jadi kan pernah baca di paper kan Pak, ada di Jawa Tengah kalau nggak salah ada namanya sesar mendatar dekstral yang Pamanukan Cilacap dengan sesar mendatar sinistral dengan Muria Kebumen. Nah, apakah yang 2 sesar itu tuh menjadi alasan pembentukan karang sambung yang katanya samudra yang terangkat itu atau bukan, Pak? Terima kasih. Katanya antara 2 sesar mendatar itu bertemu di satu titik, Pak. Ya, apa tadi pelan-pelan sesar Pamanukan Cilacap dengan sesar Pamanukan Cilacap yang arahnya yang sesar dekstralnya dan juga sesar Muria Kebumen yang sinistralnya, Pak. Muria Kebumen dengan sinistralnya. Oke, ya. Bentar, saya new page-nya mana nih? Oh, ini deh. Ya, oke Tasya, thank you untuk pertanyaannya. Ini memang agak lebih luas, tidak masalah. Kalau Kebumen terangkat, itu sebenarnya bukan dari proyeksi apa, bukan akibat aktivasi sesar tersebut, tapi akibat Kebumen terangkat, kemudian
membentuk sesar-sesar tersebut. Gitu. Jadi gimana ya? Jadi benda ini dengan benda ini tertabrak atau aktif, oke? Misalnya bergerak, kemudian bukan berikutnya adalah kebumen terangkat, bukan. Tapi begitu kebumen terangkat, pada saat kebumen terangkat mulai muncul atau mulai proses keterbentukan sesar-sesar tersebut mulai tumbuh seperti itu. Oke? Itu karena kalau apa penyebabnya kebumen bisa uplift yang katanya lantai samudra tapi bisa terangkat ke permukaan, itu adalah adanya mikrokontinen. North East mikrokontinen. Oke. Jadi Pulau Jawa itu adalah kontinen. Maaf, Pulau Jawa. Pulau Jawa Timur itu adalah mikrokontinen. Ini nanti di tektonik ya, lebih luas dan ada contohnya. Jadi ini Pulau Jawa itu sebenarnya ada 2. Nah, di sini nanti ada mikrokontinen. Ini kalau ada Pak Pras lebih lugas karena dia disertasinya di sana. Nah, dulu kan subduction-nya kemana? Kalau kalian kenal dengan subduction meratus, oke? Subduksi meratus. Jadi subduksi itu sebenarnya begini terus. Ini garba, kemudian ini meratus, dan sekarang yang recent itu sekarang sini sama juga sebenarnya ke atas juga. Ini nanti di timur ini, seperti itu. Oke. Nah, yang ini nanti garba, oke? Garba, kemudian garba terangkat, arahnya beda, dinamis lagi ke sini. Ini adalah Ciletuh, oke? Ciletuh itu. Nah, ini yang kedua, oke. Kemudian ini yang ketiga. 3 ini apa? 3 ini meratus, oke. Pada saat mikrokontinen ini kan bergerak, ini bergerak ke sini nih. Terus bergerak. Pada saat mikrokontinen yang biru ini namanya Northeast, oke. Nah, ini tertabrak ke sini, oke. Nah, ini dia sesarnya langsung berbeda arahnya. Seperti ini, dinamika sesarnya. Tapi dia tetap di Pulau Timur, tetap ke atas lagi. Seperti itu. Oke. Nah, inilah sesar yang sebenarnya relate dengan apa itu namanya sesar opak, kemudian sesar yang penyebab dari lumpur Sidoarjo itu aktifnya sesar-sesar ini. Karena dulu ada gempa sehingga relate. Nah, sesarnya tidak hanya satu, tapi fault zone seperti ini. Oke. Ini seperti itu. Salah satunya ini sesar opak kena di ini kan di sini Jogja, oke. Di sini adalah Lusi. Orang melihat, wih, mana mungkin gempanya Jogja masa yang itu sesar Sidoarjo sama. Kalau Semangko itu mungkin aktif lagi. Lampung yang itu nanti di Medan sana, bukan di Medan, di mana di Toba sana nanti ada, ya bukan gempa juga, cuman ada reaktivasi impact-nya seperti itu. Itu siapa tadi? Tasya ya, Tasya apa Tiara tadi? Ya, begitu Tasya. Jadi penyebab uplift-nya kebumen itu bukan sesar tersebut. Itu adalah tertabraknya mikrokontinen Jawa Timur, mikrokontinen Jawa bagian timur tertabrak. Kemudian dia berganti arah. Apakah polanya barat timur sekarang? Kalau yang di selatan Jawa ya. Nah, tapi nanti dia tetap ke atas lagi seperti itu. Oke. Kemudian begitu dia tertabrak, kan ada getaran itu. Jadi mikrokontinen ini dengan ini tertabrak. Nah, baru terbentuk rekahan-rekahan. Itu salah satunya adalah Pamanukan, kemudian Kebumen, kemudian sesar opak. Itu bagian dari fault zone. Oke, nanti yang opak ini ke sini, nanti ada juga yang daerah sini. Oke, begitu Tasya ya. Jadi silakan dibaca lagi, paling tidak kerangka berpikirnya ke arah sana, bukan kebalik. Kalau mungkin yang Tasya tanyakan tadi itu kebalik. Sesar Pamanukan Kebumen itu yang menyebabkan Kebumen terangkat, bukan? Oke, Kebumen terangkat karena mikrokontinen Jawa Timur tertabrak dengan kontinen Sunda,
Oke, ini kontinen Sunda tertabrak, sehingga begitu tertabrak uplift terangkat. Nah, kemudian berikutnya adalah menyebabkan kekar-kekar atau sesar-sesar atau fracture-fracture yang membentuk pola sesar opak, pamanukan, kemudian yang sini kebumen dan sebagainya. Oke, gitu Tasya ya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau tidak ada dirasa cukup untuk pertemuan hari ini mengenai ellipsoid. Selanjutnya silakan diobrolkan dengan kakak tingkat karena ilmu kalau hanya berhenti di hari ini itu seyogyanya akan lepas seperti itu. Oke, ini konseptual sehingga bisa digodok lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Materi di kelas itu bukan kunci dari segala ilmu atau pembelajaran kegiatan belajar mengajar itu bukan kunci dari segala ilmu. Segala ilmu itu zaman sekarang bisa diserap dari berbagai macam, hanya saja ini adalah arah. Jadi staf pengajar, dosen itu mengarahkan. Kalian tuh harus belajar di sini. Kalian tuh harus memahami konsep seperti ini. Oke? Nah, berikutnya karena apa? Karena ini yang penting untuk dieksplorasi, untuk di tektonik dan sebagainya. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan dengan mata kuliah berikutnya dengan saya di lain kesempatan.